Selamat datang kembali di channel ini, tempat teknologi masa depan, kecerdasan buatan, dan rahasia sains kontroversial dibahas secara mendalam dengan cara mudah dipahami. Hari ini kita akan membahas sebuah perlombaan global yang diam-diam sedang berlangsung. Perlombaan ini bisa mengubah masa depan umat manusia selamanya. Sebuah teknologi bernama CRISPR kini memungkinkan manusia mengedit DNA, seperti mengedit teks di komputer. Pertanyaannya bukan lagi apakah manusia bisa menciptakan bayi sempurna, tetapi siapa yang akan melakukannya lebih dulu. Bayangkan, seorang bayi lahir tanpa risiko kanker dan tanpa penyakit keturunan. Bayangkan, bayi itu lebih cerdas, lebih kuat, dan mungkin memiliki umur jauh lebih panjang. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah, tapi eksperimen semacam ini sudah pernah dilakukan. Negara besar, perusahaan bioteknologi, dan miliarder kini berlomba menciptakan generasi manusia baru yang dirancang secara genetis. Jika ini berhasil, manusia mungkin tidak lagi dilahirkan secara alami karena mereka akan dirancang. Untuk memahami bahayanya, kita harus memahami teknologi revolusioner bernama CRISPR. CRISPR adalah alat pengedit DNA paling canggih yang pernah ditemukan manusia. Teknologi ini memungkinkan ilmuwan memotong, menghapus, dan mengganti bagian gen tertentu dengan presisi luar biasa. Sederhananya, CRISPR adalah gunting genetika. Jika sebelumnya penyakit keturunan dianggap takdir, sekarang ilmuwan bisa mencoba menghapusnya dari DNA bahkan sebelum bayi lahir. Teknologi ini berkembang cepat karena biaya penelitian genetika turun drastis dalam 1 dekade terakhir. Dulu, memetakan genom manusia membutuhkan miliaran dolar. Sekarang bisa dilakukan jauh lebih murah dan cepat dengan bantuan AI. Awalnya CRISPR dikembangkan untuk tujuan mulia seperti menyembuhkan kanker dan menghilangkan penyakit genetik. Namun sejarah menunjukkan bahwa ketika manusia memiliki kekuatan besar, selalu ada pihak yang ingin melampaui batas moral. Pada 2018 dunia dikejutkan oleh ilmuwan Cina He Jiankui yang mengklaim menciptakan bayi CRISPR pertama. Ia mengubah DNA embrio untuk membuat bayi kebal terhadap HIV dan dunia langsung gempar. Sebagian menyebutnya revolusi medis, sebagian lain menyebutnya awal mimpi buruk genetika modern. Masalah terbesar bukan hanya soal teknologi, tetapi konsekuensi jangka panjang yang belum dipahami. Perubahan DNA bisa diwariskan ke generasi berikutnya dan mengubah garis keturunan manusia selamanya. Tidak ada yang benar-benar tahu efek sampingnya dalam 10, 20, atau 100 tahun ke depan. Beberapa ilmuwan memperingatkan pengeditan gen dapat menyebabkan mutasi tak terduga. Gen yang dimodifikasi untuk meningkatkan kecerdasan mungkin justru meningkatkan risiko gangguan mental. Gen untuk kekuatan fisik mungkin menyebabkan kerusakan organ karena interaksi kompleks dalam DNA. Kasus He Jiankui menjadi salah satu skandal sains terbesar abad ini. Ia merekrut pasangan untuk eksperimen genetik ilegal dan memodifikasi embrio manusia secara diam-diam. Komunitas ilmiah global bereaksi keras karena eksperimen itu dianggap berbahaya dan tidak etis. Pemerintah Cina menghukumnya dan penelitian itu dihentikan, tetapi dunia tahu ini mungkin dilakukan. Ketika satu negara berhasil, negara lain akan mulai berpikir bagaimana agar tidak tertinggal. Hari ini, AS, Cina, Inggris, dan perusahaan biotek besar menginvestasikan miliaran dolar dalam penelitian genetika. Mereka membangun laboratorium super canggih, mengembangkan AI untuk menganalisis genom, dan berlomba menemukan cara tercepat meningkatkan kualitas biologis manusia. Negara yang menguasai rekayasa genetika mungkin unggul di kesehatan, ekonomi, militer, dan teknologi masa depan. Bayangkan, jika suatu negara mampu menciptakan generasi manusia yang secara biologis lebih unggul dibanding manusia biasa. Bayangkan anak-anak dengan kemampuan belajar luar biasa cepat dan daya ingat jauh lebih tinggi. Tubuh yang lebih kuat, sistem imun hampir sempurna,
dan ketahanan terhadap penyakit mematikan mungkin bukan lagi fiksi. Dalam beberapa dekade, negara itu bisa memiliki ilmuwan paling cerdas dan tentara paling kuat. Disitulah perlombaan ini menjadi sangat menakutkan. Ketika satu negara mulai mengembangkan teknologi ini, negara lain tidak punya pilihan selain mengejar. Beberapa lembaga pertahanan membahas kemungkinan penggunaan genetika untuk kepentingan militer. Bayangkan, tentara yang tidak mudah lelah dan mampu bertahan di suhu ekstrem. Mereka bisa lebih tahan rasa sakit dan memiliki refleks jauh di atas manusia normal. Kedengarannya seperti cerita film fiksi ilmiah, tetapi penelitian peningkatan biologis manusia sudah dibahas serius. Meskipun banyak proyek beralasan medis, orang khawatir teknologi ini bisa menciptakan manusia unggul demi politik. Yang lebih mengkhawatirkan, perlombaan ini juga melibatkan perusahaan biotek swasta besar. Perusahaan-perusahaan ini memiliki dana yang bahkan lebih besar dibanding beberapa negara kecil. Mereka bersaing mengembangkan terapi gen, modifikasi embrio, dan teknologi anti penuaan bernilai triliunan. Bagi perusahaan, genetika bukan hanya soal kesehatan, tetapi pasar masa depan terbesar. Siapa yang berhasil memperpanjang umur atau meningkatkan kecerdasan akan menguasai industri global. Muncul pertanyaan menakutkan, bagaimana jika teknologi ini jatuh ke tangan yang salah? Sejarah menunjukkan teknologi besar hampir selalu berubah menjadi alat persaingan kekuasaan. Internet awalnya untuk komunikasi, lalu digunakan untuk perang siber dan manipulasi informasi. Kecerdasan buatan awalnya untuk membantu manusia, lalu mulai digunakan untuk pengawasan massal. Beberapa analis menyebut ini sebagai perang dingin genetika abad ke-21. Jika dulu senjata utama adalah nuklir, sekarang yang dipertaruhkan mungkin DNA manusia itu sendiri. Bayangkan masa depan di mana hanya orang kaya yang mampu membeli upgrade genetika untuk anak mereka. Anak-anak super cerdas dan sehat, sementara manusia biasa tertinggal jauh di belakang. Masyarakat bisa terbagi menjadi dua spesies sosial, yaitu manusia biasa dan manusia desain genetika. Banyak ahli bioetika memperingatkan risiko terciptanya kelas elit genetika. Pertanyaan terbesar bukan soal teknologi, tetapi apakah manusia boleh merancang manusia lain? Ketika bayi dipilih berdasarkan kecerdasan atau penampilan, apakah cinta orang tua masih tanpa syarat? Jika manusia bisa mendesain emosi dan kepribadian, apa yang tersisa dari kebebasan manusia? Yang paling menakutkan adalah masa depan ini mungkin sudah dimulai sekarang. AI berkembang cepat, bioteknologi semakin murah, dan penelitian genetika semakin agresif. Banyak eksperimen genetika dilakukan jauh dari sorotan publik. Pertanyaannya bukan lagi apakah bayi CRISPR akan lahir, tetapi kapan dunia menyadarinya. Mungkin generasi manusia berikutnya sedang dirancang saat video ini ditonton. Teknologi membawa harapan, tetapi juga bahaya, karena CRISPR bisa menyelamatkan jutaan nyawa, sekaligus membuka pintu bahaya besar. Kita mungkin belum memahami sepenuhnya apa yang sedang kita ciptakan. Ketika manusia mencoba menciptakan kesempurnaan, kadang yang lahir justru lebih mengerikan. Menurut kalian, apakah teknologi CRISPR harus digunakan untuk menciptakan bayi super, atau manusia sudah bermain sebagai Tuhan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jika suka topik ini jangan lupa subscribe dan bagikan video ini, karena masa depan manusia mungkin akan berubah lebih cepat dari yang kita bayangkan.